Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahadaratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. موطن العزة الشيخ عبد القادر الجيلاني ومصنف هذا الكتاب جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمهم الله تعالى ونفعنا بما بعلومهما في الدارين آمين. وإلى شيخنا إلى بيومي وزوجاتي وجميع أولادي وإلى جميع الطلاب في هذه المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada channel share. Apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Yeah. lima. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر
واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم. Ini yang ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi, dan seandainya sesungguhnya ahli kitab itu amanu pada beriman siapa ahlul kitab bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaqau dan pada takut siapa ahlul kitab al-kufru akan kekufuran, maka faruna niscaya melebur siapa aku anhum dari ahlul kitab sayyiatihim akan dosa-dosanya ahlul kitab, wala adkhalna dan niscaya memasukkan aku hum kepada ahlul kitab jannatin na'imin na'imi jannatin na'imi kepada jannatin na'im. Ini gandeng dengan 66, tapi saya artikan dulu. Seandainya ahlul kitab itu adalah pemeluk agama Semit, agama wahyu, umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ya, semuanya disebut sebagai ahlul kitab. Seandainya mereka semua pada beriman kepada Muhammad. Kenapa kok beriman kepada Muhammad? Sebenarnya karena sesungguhnya indikator mengenai akan diutusnya Muhammad ini sudah ada pada kitab-kitab mereka. Dan itu enggak cuma 1, 2 banyak, bahkan ada sahabat yang juga dimuat di kitab mereka. Jadi masalahnya tidak mau itu karena gengsi, menjaga kehormatan, menjaga rasa superioritas. Padahal dalam sejarahnya ya nggak super-super amat. Maksudnya mereka itu ya memang karakternya seperti itu. Yang repot itu juga terhadap nabi-nabi mereka seperti Nabi Musa itu juga direpotkan oleh mereka. Padahal Nabi Musa itu nabinya mereka. Ini gimana ya? Memusuhi kepada Nabi Muhammad ini bukan berarti mereka taat kepada Nabi mereka, enggak. Jadi masalahnya di situ. Mereka itu juga tidak taat kepada Nabi mereka. Berarti kepada para Nabi ini tidak pada melakukan ketaatan. Seandainya pada beriman kepada Muhammad dan takut ya dalam kondisi kufur karena tidak mau beriman itu, kalau sekarang ini ya berarti kondisi agnostik. Kalau zaman sekarang, agnostik itu orang yang tidak peduli kepada agama. Seandainya mau beriman dan bertakwa, takut akan kekufuran, niscaya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu akan
dilebur oleh Allah Ta'ala, akan dilebur dan akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah. Jadi seolah-olah di sini amal-amal kebaikannya itu dulu karena untuk menghilangkan rasa keras hati untuk menolak kepada Nabi Muhammad. Walau annahum, dan juga sesungguhnya ahlul kitab itu aqamu, pada menegakkan siapa ahlul kitab atau Taurata, akan kitab Taurat, wal Injil, dan akan kitab Injil. Bil amali, dengan mengamalkan bima, dengan sesuatu bima di dalam Taurat wal Injil. Aminuhu, dan itu sebagian dari aqamut Taurat wal Injil, itu al imanu, iman bin nabiyyi, terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka itu mau menegakkan terhadap isi kitab Taurat dan Injil dengan mengamalkan apa yang tertera pada kitab itu, di antaranya adalah iman kepada Nabi Muhammad. Nah iya, memang Pendeta Buhairah itu sudah jelas ketika Nabi Muhammad kecil diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang di negara Syria. Itu saja sudah tahu bahwa ini calon Nabi, jagalah. Karena kalau tidak dijaga ini tidak aman. Nah, seandainya besok ketika anak ini sudah gede dan kemudian sudah mendapatkan wahyu, dan aku masih hidup, maka aku akan beriman kepada dia. Nah, ini sudah menunjukkan kecondongan hati yang benar. Ini namanya menegakkan. Karena apa? Karena dia sudah membaca terhadap isi daripada kitab Taurat. Nah, masalahnya kan nggak gampang seperti itu ya. Tapi sekarang ini sudah terjadi eksodus, berbondong-bondong orang barat itu malah masuk Islam. Dan kalau orang masuk Islam itu pasti dengan argumentasi yang jelas. Ditanya itu pasti bisa menjawab. Bukan hanya rombongan tanpa argumen, itu enggak. Banyak orang-orang pinter-pinter itu juga banyak. Eropa, Spanyol, Inggris saja kaum muslimin di sana menunjukkan perangai yang baik, sehingga kemarin ketika masjidnya itu akan diserang oleh orang-orang yang menamakan orang-orang Inggris, tetapi orang Inggris sendiri yang walaupun tidak muslim tapi malah membela terhadap kaum muslimin dan ikut menjaga supaya masjidnya tidak dihancurkan, karena orang Islam itu baik. Jadi masyarakat ini butuh kepada panduan, entah mau dinamakan Islam atau bukan, panduan di dalam hidupnya agar supaya memperoleh ketenangan dan arah yang jelas, dan lebih-lebih akan menjadi lebih berarti lagi apabila ada yang tahu menunjukkan adanya hidup setelah mati. Karena walaupun dengan agama mereka itu masih belum bisa mempercayai adanya hidup setelah mati. Ya, yang namanya surga sudah dijamin, walaupun orangnya itu jahat di dunia ini, itu kan tidak logis itu kayak gitu. Kalau Islam pun tidak kayak gitu. Islam itu harus dengan ikhtiar, harus bertobat dulu dari dosa-dosa. Surga itu tidak gratisan, tidak tidak seperti door prize, itu enggak. Tapi surga itu dicapai, diperoleh dengan pemenuhan terhadap syarat-syarat. Apabila mereka mau beriman, atau beriman itu berarti mengamalkan apa yang ada dalam Injil,
mengamalkan apa yang ada dalam Taurat. Injil itu kata kohdondi ya, sepertiganya itu sebenarnya mengambil dari kitab Perjanjian Lama, sepertiganya. Nah, masalahnya antara orang Nasrani dengan orang Yahudi ini tidak akur. Padahal apabila terjadi interseksi daripada kitabnya, karena itu mengambil dari sebagian dan besar banyak yang diambil itu, mestinya akur-akur. Ternyata nggak akur. Ya, ternyata nggak akur. Sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, nggak saya ulangi lagi. Wa ma unzila ilaihim, dan apa-apa unzila yang diturunkan apa ma ilaihim kepada ahlul kitab, minal kutubi dari kitab-kitab, mirrobihim dari Tuhannya ahlul kitab. Kalau mereka mau beriman kepada Taurat, Injil, kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, la'akalu oleh Tuhannya ya, la'akalu nescaya pada makan siapa ahlul kitab, ya, min fawqihim dari arah atas daripada ahlul kitab, wa min tahti arjulihim dan dari bawah kaki-kaki daripada ahlul kitab. Allah itu luar biasa ya kalau seandainya terhadap orang beriman itu Allah memberikan perlakuan beda. Ya. Jangan salah arti. Yang namanya memberi rezeki bagi orang beriman dan orang tidak beriman. Rezeki itu jangan dilihat dari besarnya, jangan dilihat daripada amount of, jangan dilihat dari besarnya, bukan. Tapi rezeki itu dari barokahnya rezeki. Nah, rezeki itu dilihat dari barokahnya. Orang punya uang banyak, tapi tidak sedikit yang dalam tempo seminggu habis. Karena pengeluarannya itu tidak terkontrol, mengikuti hawa nafsu. Mengapa kok mengikuti? Karena tidak ada agama. Agama itu bertugas untuk atau memberi spirit untuk mengontrol, mengendalikan terhadap barang-barang yang dimilikinya itu agar supaya terarah dan menghasilkan ngamal-amal soleh. Jadi kalau mengeluarkan terhadap harta benda itu berarti sama dengan membuat tabungan yang di akhirat nanti tabungannya itu akan bisa diambil dalam jumlah yang sudah berlipat ganda. Nah, beda apabila seperti itu karena nanti di masyarakat orang yang akan diberi tasarruf juga akan senang. Kalau masyarakat senang berarti hidup kita itu menjadi tentram karena sekitar kita, kiri kanan kita akan berterima kasih kepada kita, menganggap kita sebagai orang baik, mereka nyaman berada di dekat kita. Kita pun juga seperti itu. Nah, ini penting dibanding dengan punya harta benda tetapi tidak peduli kepada tetangga. Kalau perlu rumahnya dipagar, nggak bisa masuk kecuali membuka kunci. Giliran kuncinya hilang malah bingung, dikunci-kunci sendiri, dibingungi sendiri karena kuncinya keteleset. Nah, kalau sudah masuk rumah, tidak ada yang bisa untuk menemui kepada yang bersangkutan. Nah, yang namanya hidup itu apa seperti itu? Di mana yang namanya konsep bermasyarakat. Allah itu membuat komunitas manusia, ini apa seperti itu konsepnya. Ini untuk menjaga keamanan, untuk menjaga supaya tidak dimasuki orang-orang yang berniat jahat. Kenapa masih ada orang-orang berniat jahat? Nah, ini ada dua alternatif. Karena ilmu pengetahuan tentang agama itu tidak diajarkan sampai kepada yang bersangkutan. Atau yang
Berikutnya, orang muslim sendiri ternyata belum memenuhi terhadap atau belum mengerjakan terhadap hal-hal yang wajib untuk dikerjakan. Misalnya apa? Sedekah, kemudian zakat. Sehingga pada masa Umar ini ditegaskan. Umar sampai tidak menegakkan terhadap hukum khat, potong tangan bagi pencuri, ya, karena apa? Ternyata setelah ditelusur, ketangkep itu bukan langsung dipotong, tapi juga diusut dulu kronologisnya seperti apa. Ternyata orang kaya tidak pada membayar zakat. Akibat tidak membayar zakat itu, maka orang yang mencuri itu merasa bahwa dia itu mengambil bagiannya, karena dia orang miskin. Jadi, ya benar ya benar kayak gitu. Jadi, ndak amannya itu ya sebenarnya perilaku daripada dirinya sendiri yang tidak memenuhi terhadap kewajibannya. Kalau seandainya mereka itu mau beriman dan seterusnya tadi terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, dicukupi oleh Allah. Masa iya toh? Dicukupi oleh Allah. Dari arah atas, dari arah bawah. Atas itu berarti air hujan. Ya, air hujan. Bahkan nggak cuma itu, Bani Israel dulu itu oleh Allah dijatuhkan yang namanya burung-burung salwa. Burung-burung salwa. Itu dijatuhkan oleh Allah dari langit untuk makanan mereka. Dari arah bawah itu ada tumbuhan-tumbuhan yang namanya manna. Kalau kita di Indonesia apalagi ya namanya dari bawah itu apa saja itu bisa diambil. Ya namanya ketela, ya namanya garut, ganyong, gote, terus kemudian lagi ubian itu macam-macam. Itu makanan semuanya. Belum lagi hasil tambang, baik berupa cairan maupun berupa logam. Ini juga dari lautan juga nggak kurang-kurang, dari atas juga seperti itu. Dipenuhi oleh Allah, bi'ayyi wasa'at, dengan jika diluaskan alaihim atas ahlul kitab apa rezeki. Jadi rezekinya akan diluaskan. Wah, yuk, ya ada lah ya orang itu karena tanahnya luas, punya pekerja, dia hanya menjadi tuan dong. Yang mengerjakan sudah ada, itu nanti ketika panen ini baru tinggal menerima hasil panennya dong. Apa rezeki wa yufidu, dan memenuhi siapa Allah mingkul jihadin, dari berbagai arah. Dari berbagai arah dia mendapatkan rezeki. Ya. Minhum minhum pernah saya itu di kampus, biasanya kalau Jumatan itu ya infak gitu ya. Hari itu kok Masya Allah bawa uang aja pas-pasan untuk diri sendiri, nanti kalau belum makan ini kalau itu diberikan itu ya nggak punya pegangan. Nah, repot. Gimana ya, kalau diberikan sedikit ya malu, tapi kalau banyak ya nanti kita nggak punya pegangan. Tepat ketika jam 12 ini kemudian takmirnya itu menyentuh, mendekati saya agar supaya maju untuk berkhutbah. Khutbah itu loh nggak diberitahu sebelumnya, tiba-tiba katanya ini jadwalnya Bapak. Masya Allah, ini gimana? Kalau kita ndak mau, padahal itu jadwal kita, tapi nggak diberitahu sebelumnya, ya dadaan. Ya sudah maju. Nah, setelah maju, ya ketika duduk itu sambil angen-angen apa kira-kira yang mau disampaikan. Oke, alhamdulillah.
Setelah selesai, kan itu biasanya diberi transport. Ya sudah, transportnya tidak kita ambil, kita masukkan atau kita berikan kepada. Nah, ini gambaran betapa desain Allah itu cantik sekali. Kita itu tadi ya, akhirnya ini apa? Kita Jumatan juga bisa, kita berinfak juga bisa, dan kita makan juga bisa gitu loh. Ini namanya rezeki itu dari berbagai arah itu bisa terjadi. Rezeki bisa terjadi dan oke. Satu lagi, saya punya cerita. Tubuh ini rasanya sudah lemes ya. Biasanya kalau lemes kayak gini nih perlu diservis menggunakan apa? Ya, beli tongseng lah, beli sate. Nah, itu. Sate-sate kambing kan panas itu di tubuh. Nanti dengan panas tubuh itu akhirnya capek-capek itu bisa hilang. Nah, tapi nggak punya duit, tubuh ini sudah sangat membutuhkan, tapi nggak punya duit. Gimana ya? Akhirnya ini saya bilang sama istri saya, gimana kalau kita pinjam uangnya RT? Karena saat itu saya jadi ketua RT, adalah keuangan RT itu yang menjadi yang dititipkan kepada kita. Kita pinjam. Kalau untuk kondisi darurat pengobatan diri kita ini insya Allah kalau dilihat dari agama itu ya diperbolehkan lah. Nah, sudah kita bawa uang 500. Nah, nanti asumsinya adalah kalau ke sana itu, walaupun yang ke sana itu hanya suami istri, tapi kan kita punya anak-anak dan anak-anaknya nanti juga dibawain gitu. Nah, sampai di warung sate yang biasanya kita membeli, ini kok sudah tutup. Kemudian kita tanya, di mana ada warung yang rasanya itu seperti milik panjenengan. Di sana Pak, 500 meter lagi kiri jalan. Kemudian kita juga ke sana ketemu. Nah, di situ kemudian kita pesen sate 2, tongseng 2, tengklengnya 1. Dibungkus 3. Dibungkus 3. Kemudian sama minum. Nah, ketika sudah itu makan ya pakai kerupuk. Di situ ada duduk di ya agak jauh dari saya, laki-laki perempuan, kelihatannya apa ya itu mahasiswa pacaran apa itu, tapi juga beli. Kemudian tampaknya dia kenal sama saya nggak kenal sama dia. Ya sudah gitu. Nah, ketika dia pulang itu dia baru say hello, nyalami kepada kita. Nah, kemudian ya sudah, nggak sempat ngomong-ngomong karena dia sudah dalam kondisi mau pulang. Nah, pada saat kita sudah selesai hitung-hitungan, berapa Pak semuanya? Ini tambah ini 25.000 katanya. 2.500. Kok 2.500 itu gimana? Pak itu 250.000, 250 nggak mungkin lah. Ya namanya sate, ibaratnya sate 6 aja kan. Kalau 25 ya 150, kalau 30 ya 180, itu kok 250. Nggak mungkin lah. 2.500 niku pinten Pak? 2.500. Ya 2.500. Wow. Lah tadi kita itu mau makan ini, membeli ini, dan ini yang dibawa ini 3. Masa segitu? Karena ini ternyata sudah dibayari oleh anak tadi yang salaman kepada kita. Sudah dibayari. Pulang, Masya Allah. Coba lihat. Kita nggak punya duit, butuh tubuh ini dalam keadaan sehat dan sudah dalam kondisi minimum.
uang tidak punya. Allah itu menolong. Ya di tempat beli sate yang lama itu kok ya, yang biasanya itu kok ya habis. Seandainya masih, kita tidak akan dipertemukan dengan orang yang menjamin kita tadi. Nah, karena habis itulah kemudian Allah itu mendesain pertemuan antara kita dengan anak tadi. Dan ternyata sudah dipenuhi oleh kayak gitu Bapak Ibu contohnya. Ini itu bukan tanpa desain ya itu ya, bukan kebetulan, tetapi itu didesain oleh Allah Ta'ala. Wa yufidu min kulli jihatin. Ya, gitu ya. Hidup itu kalau sebenarnya bisa dekat-dekat ke situ dan merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Itu hidup itu jadi enjoy betul, nikmat. Tapi kalau hidup ini ya ditentukan oleh akal kita, ya kita capek. Seperti tukang, jadi sehari 100.000, ya kalau seminggu ya dapat 700.000, atau 6 hari dapat 600.000. Itu saja, dihitung sehari ini sudah. Bukan gitu caranya hidup. Kalau bisa bekerja dengan baik, ya waktunya dipenuhi, jangan dicuri-curi, jangan dikorup-korup waktunya itu. Nanti yang punya rumah itu akan bisa memberi bonus kepada tukang itu. Masya Allah, akhirnya ada tambahan. Dan tambahannya itu signifikan banget. Ini contohnya. Minhum itu dari ahlul kitab. Ummatun ada umat. Jama'atun artinya jamaah muktasidatun yang tengah-tengah. Di antara mereka itu ada jamaah yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu artinya adil. Adil itu ya tidak ekstrim banget, nggak musuhi, nggak tukang musyrik pada Nabi. Tak malu beramal siapa jamaah bihi dengan kitab wahum adapun jamaah. Wahum adapun jamaah itu man orang amanah yang beriman siapa man bin Nabiyyi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Abdullah bin Salamin seperti Abdullah bin Salam. Nah, ini contohnya. Jadi di antara umatun muqtasidah, umat yang tengah-tengah ini adalah orang yang mau beramal bihi terhadap kitab, bihi dengan kitab, bisa mau mengamalkan kitab. Yang banyak tadi kan tidak mau mengamalkan kitab. Yaitu pengamalan terhadap kitab itu adalah menjadi percaya kepada Nabi seperti ke Abdullah bin Salamin, seperti Abdullah bin Salam wa ashabihi dan teman-temannya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah orang Yahudi yang berada di Madinah. Dan dia menjadi tokoh Yahudi, tokoh sentral. Jadi di bawahnya dia ada pendeta-pendeta atau rohib-rohib Yahudi yang tunduk kepada dia. Ketika Nabi itu datang dari Mekah menuju ke Madinah, dia sebelumnya juga sudah belajar kitab Taurat dan sudah memperoleh informasi tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Ketika Nabi betul-betul datang, dan itu datangnya ditunggu-tunggu oleh penduduk Yasrib, sekarang Madinah itu, maka setelah datang Abdullah bin Salam ini juga hadir kepada juga akhirnya menemui kepada Muhammad, menemui kepada Nabi Muhammad. Ada 3 pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan. Salah satu diantaranya, jadi ketiga pertanyaan itu Nabi bisa menjawab semuanya. Yang ditanyakan itu adalah kejadian apa yang pertama kali besok di hari kiamat. Terus yang kedua apa tuh ya? Apa yang dimakan, kemudian ada 3 pertanyaan, saya lupa. Nah, Nabi itu diberi bisikan oleh malaikat Jibril mengenai jawabannya itu. Ya tentu saja menjadi bisa terhadap menjawab pertanyaan itu. Jadi dijawab oleh Nabi bahwa yang pertama kali terjadi di hari kiamat itu adalah
api yang bergerak dari timur ke barat dan dari barat ke timur untuk mengumpulkan manusia untuk digiring untuk menjalani proses padang mahsyar itu. Nah, dan tiga-tiganya itu setelah ditanyakan dijawab dengan benar oleh Nabi. Akhirnya dia jadi itu namanya asalnya Husain bin Salam. Terus akhirnya dia masuk Islam, kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Dia percaya itu karena Nabi itu ketika datang, yang pertama yang disuruh oleh Nabi ketika banyak orang, sebarkanlah salam, sayangi kepada anak-anak yatim, kemudian perbanyak sedekah. Persis seperti yang tercantum di dalam kitab Taurat, begitu. Sebarkanlah salam, ya peliharalah anak-anak yatim, sayangilah anak-anak yatim, perbanyak sedekah. Ini persis seperti yang ada di dalam Taurat. Makanya Abdullah bin Salam kemudian masuk Islam dan minta tolong kepada Nabi Muhammad supaya mengundang kepada teman-teman pendeta itu untuk diajari Islam supaya pada masuk Islam. Nah, ketika itu didesain Abdullah bin Salam itu ada di bilik di belakang Nabi sehingga tidak kelihatan. Nabi mengundang orang-orang Yahudi. Kamu Islam tuh gini. Nah, enggak percaya. Kamu tukang sihir, kamu tukang bohong. Bagaimana kalau kamu kenal dengan Ubay Husain bin Salam? Iya, dia itu kepala kami. Dia itu orang yang hebat. Dia itu orang yang pandai, dia itu orang yang kita hormati. Bagaimana kalau dia itu masuk Islam? Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Terus akhirnya didatangkanlah Abdullah bin Salam itu. Dari bilik kamar keluar. Memberitahu, kamu semuanya sudah kehadiran Islam. Silakan diterima dan masuklah ke dalam Islam. Bohong, kamu itu pendusta, kamu itu orang yang pengkhianat, tidak bisa dipercaya. Akhirnya seperti itu pulang. Nah, itu yang terjadi. Jadi enggak semua juga orang Yahudi itu kemudian enak menerima kepada Islam. Enggak. Jadi ini Abdullah bin Salam ini termasuk orang yang mau mengamalkan terhadap isinya Taurat. Dia itu berdomisili di sinagog gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katsirun minhum, dan adapun yang banyak minhum dari ahlul kitab jelek. Bisa artinya itu jelek, apa sesuatu. Syai'an artinya syai'an, syai'an artinya sesuatu yang maluna, yang pada mengerjakan siapa ahlul kitab kepada ma. Jadi cuma kebanyakan orang-orang ahli kitab itu mengingkari kepada kenabiannya Nabi Muhammad, mengingkari kepada isi. Jadi bukan memuji Nabi itu persoalannya bukan seperti itu, mengingkari terhadap isinya kitab mereka. Nah, mestinya punya kitab itulah ya diamalkan. Ini kemudian tidak diamalkan. Titik. Ya ayyuhar rasul 67. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik, sampaikan olehmu jami'a akan seluruh sesuatu. Unjila yang telah diturunkan abama ilaika kepadamu mirrobika dari Tuhanmu. Wala taktum, dan jangan menyimpan siapa engkau saya akan sesuatu minhu dari ma, kaupan karena takut antanala jika memperoleh siapa kamu bimakruhin dengan sesuatu yang tidak disenangi. Muhammad, yang namanya wahyu itulah ya ada kalanya enak, ada kalanya biasa, ada kalanya tidak menyenangkan.
Semua muatan-muatan seperti itu harus disampaikan kepada masyarakat. Enak, enggak enak. Kalau menyampaikan yang enggak enak, ini loh ya. Tapi harus kita ingat bahwa ibaratnya gini, Nabi itu sampai, misalnya ya, kalau petinju seperti Mike Tyson, itu bertinju. Bagi Mike Tyson yang namanya petinju itu apa persoalan yang besar? Tidak. Tinju itu ya sesuatu yang biasa. Sama dengan guru mengajar, sama dengan kan gitu. Karena petinju itu memang yang ditunggu-tunggu adalah bertemu dengan musuh untuk bertinju. Petinju kok yang diangen-angen pelesir. Petinju kok yang diangen-angen hanya apa namanya terbang ke sana kemari. Itu namanya bukan petinju. Itu yang diangen-angen adalah ketika berada di ring tinju kemudian menang. Itu cita-citanya. Nah, kalau Nabi Muhammad membawa beban untuk menyampaikan seperti itu, yang sudah memang kompetensinya itu di situ gitu. Tapi memang ada yang membahayakan itu juga ada. Semuanya silahkan untuk disampaikan. Disampaikan, jangan sampai kamu menyimpan sedikit pun karena kamu takut apabila kamu nanti akan memperoleh suatu efek daripada kamu menyampaikan itu. Wa ilam taf'al dan jika tidak mengerjakan siapa kamu, siapa engkau Muhammad lam tuballigh. Artinya tidak menyampaikan siapa engkau, jami akan seluruh sesuatu unjilah yang telah diturunkan apa ilaka kepadamu, lalu akan sudah menurunkan terhadap wahyu. Wahyu diturunkan kok di bendung, tidak disampaikan. Fama ballagta maka belum menyampaikan siapa kamu, risalah tahu akan risalah Allah. Kalau begitu kamu namanya belum menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Bilifrodi baik secara sendiri, wal jam'i dan keseluruhan. Baik menyampaikannya itu secara satu-satu ayat yang turun maupun keseluruhan. Lianna kitmana ba'diha karena sesungguhnya menyimpan terhadap sebagian daripada risalah itu kakit manikul liha seperti menyimpan seluruh risalah. Jadi untuk Nabi kayak gitu, menyimpan sebagian sama dengan menyimpan seluruhnya. Allah adapun Allah itu ya'asimuka menjaga siapa Allah kepadamu menanasi dari gangguan orang-orang. Allah itu menjaga, Allah itu membackup. Jadi di situ Nabi tidak khawatir. Allah selalu menjaga kepada Nabi. Ayat tuluka jika pada membunuh siapa naskah kepadamu. Ya. Karena banyak nabi-nabi itu yang terbunuh itu banyak. Nabi Zakaria terbunuh. Nabi Yahya terbunuh. Gitu ya. Di Bani Israel sendiri. Nabi Zakaria itu yang ngopeni Maryam. Maryam itu putranya Imran. Imran itu saudaranya istrinya Zakaria. Nah, jadi itu meninggal dunia. Kemudian Zakaria, Yahya itu putranya Zakaria yang berdakwah di daerah Syria. Masanya sama dengan masanya Isa. Jadi sejalan dengan Isa itu lahir, kemudian dinabikan, dinubuatkan, Zakaria itu juga diberi berita gembira akan hadirnya seorang anak yang diberi nama Yahya, ya, diberi nama Yahya. Ya, itu ajarannya ya mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'simuka minan nas ayyak tuluka jika membunuh siapa nas kepadamu. Karena dan anak ada siapa sallallahu alaihi wasallam itu rasul dijaga siapa Rasul. Nabi itu selalu dijaga kata nazarat sampai turun apa ayat. Faqala maka berkata siapa Nabi sampai turun ayat itu tadi wallahu ya'simuka minan nas setelah turun ayat itu maka Nabi bersabda insarafu pada pulanglah kalian semua faqad ashamani maka sungguh-sungguh telah menjaga kepadaku siapa Allah. Saya sekarang sudah dijaga Allah, kamu boleh pulang. Jadi
sebelum ayat itu turun, maka Nabi itu dijaga oleh sahabat-sahabat. Ya, sahabat-sahabat. Jangankan gitu ya, namanya di perang Uhud saja ada orang yang menjadi bentengnya Nabi. Jadi daripada anak panah itu melesat kena ke Nabi, lebih baik kena kepada dia. Itu Khalid bin Walid ini ketika itu masih belum muslim. Tapi setelah menjadi Islam, 100 peperangan diikuti dan akhirnya kira-kira di tubuhnya itu bekas-bekas sayatan, bekas-bekas pedangnya musuh yang kena di tubuhnya. Ini jaraknya kira-kira ya sekitar 3 cm ada bekas pedang, 5 cm ada bekas pedang. Itu seluruh tubuhnya kayak gitu. Masya Allah. Rawa telah meriwayatkan dua akan hadis siapa hakim Imam Hakim, innallaha sesungguhnya Allah itu layati tidak menunjukkan siapa Allah al-qauma akan kaum al-kafirina yang pada kafir-kafir semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qad dahamu talaqana minhu dawabu falam dahara bawama waqa'an Lubabatun abadan bijismihil hasani Fi khalfihi ka'ama min ru'yatun abatan Wala yuradu qawlin وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرادل اتبعوا قد علد قوما إذا Darwilayat Adil Ghasai Safahabad Hada Gunamina Insarlina Ridwa Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita jalankan malam hari ini, kita akhiri bersama yuk dengan baca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak.